Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat gagal bayar. Nah, kita akan mengambil salah satu kasus yang terjadi pada klien saya. Kita akan pilih satu di beberapa klien saya yang ada di TikTok ini, yang melakukan DM langsung. Salah satu contohnya adalah, nah, ini. Nah, ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha jahit-menjahit. Kebetulan suaminya juga bekerja di luar rumah dengan penghasilan di bawah UMR. Nah, ini kurang. Anaknya kan udah pada sekolah semua, jadi butuh penghasilan tambahan. Nah, ibu ini juga butuh modal. Jadi untuk tidak mengganggu nafkah yang dari suami, maka ibu ini pinjol untuk menambah modal di usahanya. Tapi sering berjalan waktu, ternyata usaha ini tidak begitu lancar, sehingga pinjamannya mesti menunggak. Ya udah, konsultasi sama saya, gimana bang, ini saya mau bayar tapi saya perlu waktu, tanggalnya aja nggak nemu. Jadi saya harus ngatur cash flow dulu sehingga 2 atau 3 bulan ke depan saya bisa selesaikan, karena memang nggak terlalu besar gitu teman-teman. Kenapa sampai ketakutan itu muncul berlebihan teman-teman? Karena ibu ini mendapat shock terapi yang begitu besar dari oknum, ya. Kita bicara oknum dari Desk Collection. Jadi oknum dari Desk Collection ini akan melakukan spam WA sebenarnya. Semua orang yang galbay akan mendapatkan itu. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah apakah mental semua orang itu sama? Jawabannya kan enggak. Pada saat misalnya seorang ibu, ya kalau masih lajang atau wanita karir atau cowok kan rata-rata masih bisa. Ya udahlah, abaikan aja dulu, nanti urusan di belakang, yang penting fokus kerja. Nah, yang jadi masalah ini, kenapa saya selalu mengangkat ibu-ibu? Nah, kalian yang menonton ini, jangan pernah apply kalau tidak siap. Sebenarnya nggak usah apply juga, hindarilah pinjol ini. Mental ibu rumah tangga itu beda dengan yang lain. Ini mesti kita pisahkan dulu, karena di samping dia mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dapat lagi teror. Terornya ya seperti ini. Apabila 30 menit tidak melakukan pembayaran, maka kami akan mengakses seluruh kontak Anda dan membuat Anda malu dan membuat donasi untuk membayarkan hutang Anda. Sebenarnya biasa aja seperti itu ya, udah lumrah kan. Cuman ya namanya panik, namanya belum terbiasa mendapatkan ancaman seperti ini. Kemudian dapat spam kedua lagi. Hei kalian anak haram, dengan kata-kata kebun binatang, ya seperti itulah. Ya, saya nggak mungkin memperlihatkan isi chatnya karena itu nggak etis teman-teman. Intinya kata-kata itu memang dilakukan oleh oknum dari Desk Collection, karena dari setiap spam WhatsApp yang berlebihan itu mereka nggak akan pernah ngaku dari aplikasi mana atau dari platform mana. Yang jadi masalah adalah psikis ibu ini berubah, jadi nggak mau buka pintu, kemudian parno ketika ada tamu, kemudian ketika ada pesan masuk nggak mau buka, ya kan udah down duluan sebenarnya, karena takutnya setiap pesan yang masuk itu ancaman, takutnya setiap pesan masuk itu ancaman, jadi lebih baik nggak buka WA sekalian. Akhirnya kehidupan rumah tangga juga menjadi kacau, karena keluarga yang WA kita nggak balas, suami yang WA juga kita nggak balas. Gimana jadinya? Terornya hanya sekali, tapi mental psikisnya berubah. Jadi saya saranin kepada kalian, misalnya mendapatkan teror seperti itu, gak usah khawatir. Kita ini negara hukum, kita punya perlindungan hukum. Kalau kamu merasa khawatir atau merasa mendapatkan ancaman atau intimidasi, ya udah kan datang ke kantor polisi, datang ke OJK, saya diancam seperti ini, gitu loh. Tidak untuk memfreeze diri sendiri, mengunci diri sendiri, sehingga kita beranggapan bahwa saya ini adalah orang yang gagal di dunia ini, saya ini adalah orang yang sepertinya rezeki saya sudah tidak ada lagi. Jangan seperti itu teman-teman. Kita harus punya semangat yang kuat untuk hidup, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyiapkan rezeki untuk kita. Ini kesalahan kita aja, kenapa pinjol tidak membaca semua aturan-aturannya, nggak membaca historical orang-orang yang melakukan pinjaman. Itu kesalahan kita. Cobalah benahi diri. Apa yang bisa kita lakukan ya tentu memperbaiki ekonomi. Nah, fokus ke situ.
teror-teror itu akan berlalu. Nah, apalagi pinjaman legal itu mereka hanya punya 3 bulan untuk melakukan negosiasi kepada kamu agar membayar pinjaman tersebut. Nah, macam-macam langkah yang dilakukan oleh desk collection itu oknum ya, untuk membuat ketakutan kita bertambah dengan mengirim video-video preman. Ya, jadi semacam ada preman yang melakukan penagihan, kemudian narasinya adalah 30 menit lagi kami akan tiba di tempat Anda, siapkan uangnya sekarang, atau kami akan merampas aset Anda. Mana bisa seperti itu? Mana mungkin aset kita bisa dirampas? Itu namanya perampokan. Ya mantap banget kalau sudah bisa dirampas, ya sekalian aja rampas di video ini. Tapi kan itu nggak mungkin terjadi. Itu hanyalah olok-olokan dari oknum desk collection untuk memengaruhi mental kita. Jadinya tiap hari senam jantung, yang biasanya habis kerja atau habis melakukan aktivitas rumah, bisa bermain dengan anak, bisa ngobrol dengan tetangga, udah nggak bisa dilakukan lagi. Kamu menjadi orang yang berubah. Akhirnya kan orang akan bertanya, kamu kenapa sih Bu? Kamu kenapa Mbak? Kenapa berubah? Apa yang terjadi? Pesan saya untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia yang saat ini kalian dalam kondisi gagal bayar, tolong tetap bekerja seperti biasa. Uruslah anak, urus suami. Kemudian pinjaman itu akan selesai. Pasti kamu bayar, nggak mungkin nggak kamu bayar. Cuman hanya timingnya yang belum tepat, ya kan? Kamu pinjam 1 juta, kemudian pinjamannya sebulan. Ternyata sebulan ini nggak ada pemasukan, butuh waktu 2 bulan. Ini yang jadi masalah, nggak ketemu tanggalnya. Pasti bisa kamu selesaikan. Sekarang kamu perlu fokus dulu, ya, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, tolonglah urus keluargamu seperti biasanya, karena nggak sedikit kasus perceraian teman-teman yang terjadi di kegiatan aktivitas pinjam meminjam ini. Tidak ada komunikasi intens lagi. Si suami pulang kerja capek kan, kamu capek juga karena seharian senam jantung, nggak ngurus suami juga kan, ya gimana? Kelakuan dari oknum desk collection yang lain adalah misalnya nih, mereka kan udah nge-spam banyak tiap hari, terus kamu abaikan. Tiba-tiba mereka pakai 1 nomor lagi, Assalamualaikum paket, kamu balas lah, paket dari mana? Terus desk collectionnya ngomong, kalau seperti ini kamu balas ya, bayar hutangmu sekarang, atau bla 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 bla, atau bla 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 bla. Nah, jangan beranggapan bahwa desk collection itu bekerja sama dengan kurir paket, itu nggak mungkin. Jadi oknum desk collectionnya seakan-akan menjelma menjadi kurir untuk kamu bisa merespon. Itu terjadi juga di klien saya ini. Nah gitu kan, nah ini dia. Oh gitu bang, saya takut mereka benar kerjasama atau nyamar jadi kurir. Jadi please jangan takut berlebihan. Sampai ketemu di episode berikutnya.